Program podcast Rungkat, ruang komunikasi dan diskusi, merupakan sarana komunikasi, informasi, dan diskusi publik yang bertujuan mencerahkan kehidupan di masyarakat. Dan ini merupakan fundamental untuk kemajuan bersama dari mulai unsur masyarakat, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Semoga bermanfaat untuk daerah, untuk nasional, dan untuk internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Selasa 21 Maret 2023, dari redaksi saya Abah Yanto mengucapkan salam rungkat, 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 ruang komunikasi dan diskusi segala permasalahan. Ayo kita rungkatkan untuk sarana komunikasi, informasi, dan diskusi publik bertujuan untuk mencerahkan kehidupan di masyarakat sesuai dengan misi Global Media News. Alhamdulillah pemirsa, dari redaksi ada Kang Rahmat, pimpinan Global Media News sekaligus penggagas dari podcast ini. Dan ada tamu yang tampan. Siapa dia? Yaitu Kang Joko, juga hadir di kantor redaksi. Dan seorang narasumber yang akan menjadi rekan interaktif dalam berdiskusi. Siapa dia? Untuk mengenal lebih dekat, mari kita saksikan di acara Rungkat, ruang komunikasi dan diskusi. Apa kabar Kang Damang? Alhamdulillah. Baik. Sebelum berbicara, kita lebih dekat, kemudian mengungkap pengalaman-pengalaman. Ayo kita minum dulu. Nyaman ya, segar. Alhamdulillah. Fresh. Oke. Nama Kang siapa ya? Atep Hasbullah. Oke, disingkat Kang Ahas. Kang Ahas. Usia berapa tahun Kang? 49 tahun. 49 tahun. Tambah oleh Abah 1, 50 tahun. Boleh. Bonus. Oke Kang Ahas, sebelum berbicara kita ke hal-hal yang sangat yang sangat menggali ya. Siap. Silakan Kang Ahas untuk memperkenalkan ke pemirsa tentang diri Kang Ahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala wabarakatuh. rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi Oke. ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan ke zat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih diberikan umur, kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa melangkahkan kaki ke Global Media. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi, datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perkenalkan dulu. Baik. Iya. Nama saya Atep Hasbullah, SPDMM. Oke. Biasa orang memanggil Kang Ahas. Kang Ahas. Oke. Lanjut. Dan alhamdulillah saya memiliki anak tadi ya. Oke. Memiliki anak 5 saya sebut. Beranak Alhamdulillah. 5 ya. Beranak 5. Betul, Cucu iya. baru 1. Betul. Alhamdulillah. Iya. Sudah pada Sehat sehat-sehat. walafiat. Si bungsu usia 3 tahun 3 setengah. tahun. Yang besar berapa tahun? Yang besar tuh sekarang 25 tahun. 25 Betul. tahun. Iya. Artinya dengan adanya yang besar berarti sudah ada yang berkarir ya. Iya, betul. Kerja di mana yang besar ya? Yang besar kebetulan kerja di perusahaan. Di Oh, perusahaan iya. ya, betul. Oke. Udah punya cucu?
Udah satu, Satu, satu. tidak dua, belum. Belum. Lagi proses. Pemirsa yang berbahagia, Kang Ahas baru bercucu satu katanya. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, Amin, Kang Ahas. amin. Baik, bisa membicarakan pengalaman dari semenjak sekolah sampai dengan sekarang. Insya Allah. Ya. Pengalaman mungkin sepintas saja karena memang masih teringat. Betul. Waktu dulu waktu kecil saya Ya. terlahir di desa. Di desa mana heula? Desa Nanggerang. Desa Oke. Nanggerang, Nanggerang. Kecamatan Tanjung Sari waktu dulu. Tanjung Sari Oke. Sumedang itu dulu. Waktu tahun 74 saya terlahir dari seorang ibu Betul. yang bernama Mamah Okoy. Oke, 74 ya, bulan apa? Bulan 2 tanggal 14 Wes, tahun 1974. masih remember. Lanjut. Alhamdulillah terlahir dari seorang ibu yang cantik. Betul. Bidadari surga. Bidadari surga. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang masih sehat walafiat. Saya terlahir, kebetulan saya dibesarkan juga oleh nenek yang juga, sekarang ini sudah almarhum. Betul. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Anak berapa dulu? Saya anak pertama. Anak Oke, pertama. lanjut. Saya anak pertama. Kebetulan saya terlahir dari pedesaan. Iya. Saya belajar bagaimana hiruk pikuk pedesaan. Alhamdulillah dari kecil saya biasa bertani, diajari seorang paman. Karena paman saya dulu seorang petani, nenek saya juga petani. Bapak saya alhamdulillah pegawai negeri. Iya. Nah, karena bapak saya berada di Batu Jajar pada saat itu. Jadi bisa bertani juga ya? Bisa bertani, insya Allah saya siap bercocok tanam untuk memberikan contoh bagaimana iya. cara menanam ubi, bagaimana cara menanam padi. Baik. Insya Allah bisa belajar. Termasuk penyuburannya. Lanjutkan terus. Alhamdulillah. Nah pada saat itu kebetulan saya ikut nenek ke kebun. Saya di situ berpikir. Betul. Aduh, sampai tua masa saya masih jadi petani seperti begini. Saya capek. Iya. Ini bertani ini saya cari ilmunya saja dulu. Inspirasi. Alhamdulillah. Ini ilmu tani tidak akan berat dibawa. Betul. Tapi sampai saat ini saya masih tetap bisa bercocok tanam dan sebagainya. Iya. Nah, di situ saya berpikir, saya pengen sekolah. Karena pada saat itu saya pengen sekolah itu tidak ada biaya. Betul. Sampai saya mengalami yang namanya untuk sekolah itu jual kayu bakar dulu. Kayu bakar ya. Tiap hari Minggu saya cari kayu bakar. Betul. Waktu itu daerah Baru Berem. Daerah Baru Berem. Dipikul. Sampai saya saking beratnya, saya gelondongin ke bawah. Ditinggalin orang lain saya nangis. Betul. Pengalaman selalu ya. Yang saya ingat selalu gitu. Unik betul. Lanjut. Akhirnya saya pengen sekolah, ikutlah ngikuti bapak pada saat itu. Iya. Saya pengen sekolah. Alhamdulillah. Saya di situ banyak belajar dari bapak, jadi tidak berleha-leha. Betul. Tiap pagi saya belajar bagaimana mencuci piring, mencuci pakaian, mencuci mobil juga gitu ya. Karena bapak saya waktu itu sekolah, masih sekolah. Iya. Saya itu SMP itu saya udah jadi kenaik angkot. Waktu itu saya bisa nyupir itu dari kelas 3 SMP udah bisa nyupir. Makanya saya memang cukup berat lah, kehidupan yang cukup berat. Iya. Saya lalui ya dari situ karena sebaik-baik manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan pemikiran. Iya. Kita berpikir, merenung seperti itu. Kelas 3 SMP tinggal dengan siapa? Dengan bapak. Iya. Dengan bapak ya. Kerja memikul masih. Insya Allah. Kebetulan daerah saya waktu itu memang sampai saat ini masih susah air. Waktu itu masih susah air. Iya. Jadi saya pikul air. Betul. Itu dikasih upah dulu Rp25. Artinya kelas 3 SMP masih memikul juga gitu? Masih. Memikul kayu? Masih. Dijual? Enggak, kalau kayu sudah tidak. Oh, sudah enggak di kelas 3 SMP itu ya? Karena di sini sudah tidak ada kayu. Kelas 3 SMP waktu itu. Terus biaya biasa dari orang tua Dari orang tua. Oke. Lanjut sampai SMA? Sampai SMA ya biasa saya bekerja. Betul. Nah, saya mulai bekerja dulu, pengalaman bekerja saya di perusahaan. Oke. Dulu waktu saya di perusahaan, saya berkenalan dengan orang luar negeri. Setelah tamat SMA maksudnya? Iya. Oke. Saya bekerja berkenalan dengan orang Taiwan pada saat itu. Taiwan. Kebetulan pada saat itu beliau mempunyai keterbatasan fisik. Pada saat itu. Dia berbincang-bincang sama saya. Dia tanya ke saya, kamu kerja cari apa? Pada saat itu saya bilang hanya orang tolol yang kerja tidak cari uang. Betul.
kata beliau salah. Iya. Itu salah satu mentor saya yang masih selalu saya ingat. Masih remember ya? Masih di member. Saya ingat. Luar Saya bisa biasa. sekarang sampai begini karena ucapan beliau. Apa ucapannya? Kamu salah. Kamu salah. Kamu salah. Dikala kamu uang habis, Iya. nanti kamu yang capek. Betul. Jadi begini, kamu salah. Kamu salah. Kamu salah katanya Iya, gitu. Jadi apa? Saya tanya. Betul. Lantas apa yang mesti saya perbuat? Ini lihat fisik saya. Betul. Saya keterbatasan. Tapi kenapa saya dari Taiwan jauh-jauh datang ke Indonesia? Datang ke Indonesia. Bisa dipakai oleh perusahaan. Lihat apanya? Iya. Nah, di situ yang kamu harus ingat. Iya. Ternyata dia bilang, kamu cari ilmunya dulu. Oke, pemirsa, ternyata ilmu sebagai landasan pokok ya, mengejar kesuksesan. Lanjut. Dari situ, saya mulailah belajar. Di situ dari pertama saya menjadi operator, jadi teknisi, dan sebagainya di situ. Dari pertama mesin apapun saya bisa di perusahaan itu. Stop dulu. Tamat SMA ini judulnya ya. Iya, kerja di mana itu? Waktu itu saya bekerja di perusahaan PT Harton. Iya. Belum melanjutkan kuliah belum? Belum. Ini setelah tamat SMA, SMA-nya jurusan apa? Saya umum ya? Iya. Oke. IPS sosial. Makanya selalu berjiwa sosial. Betul. Kang Ahas berapa tahun setelah tamat SMA bekerja? Langsung bekerja. Karena saya tidak menyia-nyiakan waktu. Lamanya bekerja berapa tahun itu? Saya kebetulan waktu itu lamanya bekerja di situ, jadi saya nggak lama. Waktu itu saya kerja hanya setahun pindah. Karena saya itu bertujuan mencari ilmu, tambah pengalaman. Jadi kalau posisi saya selalu berada di situ terus, mungkin sekarang tidak seperti ini. Pertama kali kerja di mana? Saya di perusahaan di PT Hartontek. PT Hartontek. Bidang apa? Saya di garment, sweater. Bisa membuat baju sekarang? Wah, masih bisa. Kebetulan saya terakhir hebat nih. Terakhir saya pensiun, itulah anggap pensiun ya. Berhenti dari itu, saya dari desainer. Iya, jadi saya mau bikin pola untuk ekspor. Gitu. Saya udah beberapa perusahaan yang saya bantu bisa ekspor ke luar negeri dengan membuat sweater itu. Kalau desainer biasanya bisa merancang orang nih. Orang-orangan sawah itu pasti. Betul desainer ya. Iya, desainer. Pemirsa yang berbahagia, ilmu yang sangat berharga. Setelah dari itu terus kemana? Saya dari situ pindah haluan. Karena garment pada saat itu saya udah memahami. Iya. Pada saat itu langsung saya bekerja di sebuah kontraktor namanya Indopora. Iya. Indopora itu di Pakubumi pada saat itu. Saya dari awal operator sama teknisi mesin juga sama. Bisa las listrik sama. Padahal jurusan sosial ya. Nah dari situ karena ya dengan beralihnya sering beralih kemana-mana, akhirnya capek sendiri. Akhirnya ilmu sudah dapat, keluar lagi. Oke, baru di situ bersolusi ya. Keluar lagi dari situ. Solusi pertama apa nih setelah mendapatkan ilmu itu? Solusi pertama mungkin sebetulnya masih panjang. Masih panjang. Jadi cerita saya itu sebetulnya masih panjang. Dari situ saya masuk lagi ke perusahaan, ke garment lagi. Itu masih bujangan waktu itu. Masih bujangan ya. Tahun 97 saya menikah. Tahun 97 baru meletakkan batu pertama ya. 97 menikah. Mempunyai anak langsung, kebetulan istilahnya alhamdulillah saya subur. Alhamdulillah. Terus kegiatan apa pada saat pertama kali rumah tangga? Saya bekerja di perusahaan. Iya, kebetulan mengikuti karena saya dipanggil, karena saya sudah mempunyai ilmu, saya diperlukan oleh perusahaan. Baik. Jadi perusahaan memanggil saya, tolong ini perusahaan saya jalanin. Waktu itu awal saya jadi teknisi dulu dari awal dulu. Karena sekarang SMA sudah ditempuh ya. Tarik benang sekarang di tahun 2000 berapa? 2023 sekarang ini ya. Singkatnya setelah SMA itu mengejar pendidikan kemana? Saya mengejar pendidikan, saya ngambil S1-nya itu di STIT Atakwa Ciparai. Tahun berapa? Tahun baru-baru sih. Jadi saya kemarin baru tahun 2017. Hebat. 2017 singkat. Saya 2017 ya. Saya 2017 baru lulus S1. Jurusan apa?
Saya jurusan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Oke. Program terkininya apa? Kebetulan dari Iya. situ saya mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam. Betul. Di situ saya membuat sekolah. Iya. Jurusan khususnya apa? Jurusan khususnya agama Iya, agama Islam. agama Ya. Subnya apa? Apanya? Apakah secara umum? Umum ya. Umum. Oke, jurusan umum ya agamanya. Iya, agamanya. Luar biasa. Nah, setelah itu ngambil S2-nya? Tidak Tidak langsung. Tidak langsung. Iya. Kebetulan Oke. saat itu saya membuat dulu sekolah. Sekolah apa namanya? Saya bergerak pertama itu saya TK dulu. TK dulu. Saya menjadi kepala TK. Oke, sebelum TK itu kan ada payung hukumnya ya. Ada Berarti yayasan ya. yayasannya. Sebetulnya saya juga ketua yayasan. Pendiri juga. Iya, alhamdulillah. Perintis. Iya, Apalagi? perintis. Pelaksana. Segala macam kita kerjakan. Betul. Terjun juga ya Terjun untuk juga mengajar. Untuk mengajar. Baik, juga. sekolah TK itu ya. Ya TK. Bidang agama. Bidang umum saya Oh, kebetulan. bidang umum. Oke. Sekolah beralamat di Jalan Ladar nomor 41 Kampung Cipta Karya Oke. RT 8 RW 7. Itu didirikan tahun berapa? Itu didirikan 1000 kalau tidak 2016. Jadi sebelum saya lulus itu udah bikin dulu. Udah bikin sekolah dulu itu. Jadi 2016 itu sudah berdiri yayasan. Yayasan apa, Kang? Yayasan Dua Mutiara Hasbullah. Dua Mutiara Hasbullah. Bergerak dalam bidang pendidikan. Iya. Kalau pendidikan jenjang SMP belum ya? Belum. SD juga belum. Belum. Baru itu. Memang pembentukan akar. Iya, betul. Tapi cita-cita udah ada. Cita-cita sudah ada ya. Betul. Baik. Sekarang tenaga pengajar berapa? Saya tenaga pengajar sekarang 5 ya. Oke. 5. Perkembangannya seperti apa sekarang? Alhamdulillah dari pertama siswa saya masuk tuh 20 orang. Sekarang udah mencapai 57 orang. Luar biasa gitu, ya. 57. Oke, satisfied. Ya alhamdulillah karena memang tiap tahun kita berinovasi. Terus bersolusi. Bersolusi. Oke, akhirnya terbentuklah lingkaran khusus sukses. Amin. Baik, dengan adanya ini yayasan ya, kemudian di dalamnya ada program pendidikan, visi dan misi yayasan itu sendiri apa? Visi dan misinya itu bagaimana istilahnya membuka cakrawala ilmu. Iya. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa istilahnya membuka keilmuan gitu ya. Iya. Jadi dari dulu anak kadang-kadang saya waktu itu ingat untuk belajar baca itu juga susah. Baik. Nah, sekarang saya menjadi berpikir bagaimana caranya biar anak-anak itu mulailah mau membaca, alhamdulillah, mau belajar gitu kan. Sudah menghasilkan berapa angkatan? Saya sekarang udah 7 angkatan. 7 angkatan ya. Oke, Kang Ahas luar biasa dengan adanya TK ya. Itu mudah-mudahan maju terus. Amin. Maju terus. Amin. Dalam pembentukan yaitu karakter pribadi yang berakhlakul karimah tentunya. Amin. Betul. Nah, sekarang tahun 2023. Kemudian ditarik perjalanan menuju ke S2 gimana? Nah, kemarin setelah kita berjalan, di perjalanan saya udah setelah angkatan keempat, kelima. Iya. Saya di situ berpikir kebetulan saya juga jalan ini PKBM, kesetaraan, kegiatan belajar masyarakat. PKBM. Oke. PKBM apa? Cita Ta Endah. Baik ya. Nah, alhamdulillah jadi di situ saya bagaimana memberikan solusi. Iya, warga belajar. Jadi jangan sampai betul. Jangan sampai istilahnya kita terbentur dengan waktu, kita ingin berkarir. Oke, gitu kan. PKBM-nya bergerak dalam bidang apa? Pendidikan sama. Iya, kesetaraan. Ini kan pendidikan Penmas ya biasanya. Iya. Pendidikan kemasyarakatan. Betul. Oke. Sukses ya. Amin. Dari Abah. Amin. Kemudian setelah PKBM, terus kegiatan yang dilakukan? Dari situ mungkin saya dari situ dulu masuk dulu saya bisa ikut kuliah S2. S2 tahun berapa? S2 tahun 2020 kemarin ya. Kemarin. Jadi orang pada corona, betul. Saya berinovasi. Oke. Orang pada diam, saya inovasi. Bagaimana kita gunakan media sosial, gadget, bagaimana untuk kita belajar, meningkatkan keilmuan. Semangat gitu. terus ya. Iya, di era COVID juga kita jebol dalam masalah kuliah. Perkuliah itu
Oke, barusan kan kegiatan karir anggap ya. Sekarang Ya. kegiatan sosial seperti apa? Saya kebetulan sekarang, Iya, sambil istilahnya saya berjalan sehari-hari itu saya mengangkat seni budaya. oke. Bagaimana Siap. kita ini memperkenalkan, seni budaya Mhm, terhadap, anak-anak usia dini, oke. Budaya apa tuh? banyak sekali. Di antaranya? Dari pertama kita memperkenalkan bagaimana, Mmm, calung itu seperti oke, apa, calung ya? pencaksilat itu seperti Iya, apa, terus, mhm mhm. karinding itu seperti Betul, apa gitu. Itu kan iya. jangan sampai itu punah Itu gitu maksudnya, bidang budaya ya? bidang budaya. Sasarannya kepada siapa sasarannya? Ya sasarannya intinya saya karena pendidik, ya Oke. mungkin terhadap anak-anak yang saya didik gitu Oke, intinya. luar biasa. Ya, jadi budayanya pun dikemas, Dikemas, dikembangkan, iya. tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa gitu. Prestasi dari budaya itu sendiri yang pernah Alham diraih? Alhamdulillah kemarin saya mendapat, penghargaan Penghargaan ORI, ORI ya? iya, Wais, Original Record tahun Indonesia, berapa? baru kemarin 2022 kemarin, 2023 kemarin, Baik, luar ya. biasa. Kang As, penghargaan ORI itu di bidang apa? Kemarin, saya mendapatkan penghargaan itu menyelenggarakan, dalang terbanyak Dalang terbanyak, terbanyak, iya, sebanyak 50 50 50 ya. dalang kemarin. ORI itu ORI itu, original Original Record record Indonesia. Indonesia, Indonesia yang iya, diberikan yang oleh diberikan oleh Bapak Guru Susanto baik. dan kebetulan, yang ngasihnya langsung itu Bapak Jenderal Victor kemarin. Oke, makna itu dalam Iya, mendapatkan penghargaan untuk masyarakat seperti apa? itu tidak istilahnya tidak serta-merta ya, Betul, dengan iya, perjuangan, kegigihan gitu betul. ya, dengan rasa tanggung jawab, Iya, itu dalam yang bidang kita pedalangan itu ya? dalam bidang Iya pedalangan iya, juga, ORI dalam bidang pedalangan pedalangan, pedalangan. luar biasa. Alhamdulillah alhamdulillah. Jadi saking Betul, cintanya kepada seni budaya. cinta Iya kepada budaya. iya gitu. Ini dalang ya? Dalang ini Iya, berbanyak, ada berapa? 50 kemarin, 50. 50 ya. Oke. Oke, bisa mendalang? Insya Allah. Tapi sebetulnya Iya, kita itu cinta itu juga tidak mesti bisa sebetulnya. betul, iya. Jadi intinya mah kita bagaimana melestarikan. Melestarikan Jadi ya, manajer itu mhm. tidak mesti manajer, Nah, itu. ikut nyapu, tapi bagaimana manajer menciptakan suasana itu menjadi Iya. bersih gitu. Oke, pemirsa, Gitu, dalam bidang seperti itu. budaya, sub pedalangan ya, Pedalangan. mendapatkan penghargaan Penghargaan ORI. Original Ya, Record oke, Indonesia. terima Alhamdulillah. kasih. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat Alhamdulillah, terima kasih. terus meningkatkan prestasinya di bidang budaya tersebut ya. Pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi sebetulnya banyak ya. Iya iya iya. Jadi dari pertama mungkin ya di organisasi saya pernah menjadi RT juga, Pak. RT juga. Baik. RT juga. Iya Jadi iya. bagaimana waktu itu eee, menjadi memberanikan diri waktu itu. Memimpin ya? Memberanikan diri memimpin, Iya, bagaimana kita dihadapkan dengan betul. masyarakat yang sangat kompleks pada saat itu. Mhm. Ya akhirnya setelah itu karena memang situasi Alhamdulillah. masyarakat istilah ada yang mesti kita perbaiki, Mhm. sampailah situ saya masuk menjadi BPD juga, BPD. BPD Desa juga, mana? Laksana Mekar Laksana Mekar. ya alhamdulillah. Oke. Pengalaman BPD dipilih ya? Eee, dip Ditunjuk? dipilih waktu itu, Dipilih? dipilih Oh, ya, luar biasa. dipilih pada saat Setuju apa? iya, Oke. siap siap. Berarti Kang Ahas terpilih. Iya, Alhamdulillah, dari dusun itu ya. iya. Pengalaman di BPD, oke, komisi berapa? Waktu itu saya komisi B, Komisi B, bidang iya. apa? Saya kemarin waktu itu di, industri sama, ya istilahnya kemasyarakatan lah, Kalau kemasyarakatan. disesuaikan dengan Iya masyarakat iya, ya. masyarakat Itu pengalaman di bidang, sosial sosial kemasyarakatan, iya. kemasyarakatan itu. Terus organisasi itu sendiri, Alhamdulillah Karang alhamdulillah, Taruna? Karang Taruna saya malah Karang Iya, Taruna saya dari pertama sekolah itu udah masuk Karang udah masuk Taruna, Karang udah Taruna masuk ya? Karang Iya, Taruna. terus organisasi yang lainnya? Organisasi lainnya ya seperti ikut ya sepak bola kayak Sepak gitu bola kan, juga sepak ya? bola, Iya main voli, iya, organisasi yang tenis berbau meja. kepolitikan sudah pernah mengalami? Sudah waktu Oh, itu. iya iya iya, oke. Waktu itu saya Mhm tahun, berapa ya, waktu mhm. kita partai begitu banyak, saking booming-nya saya pernah ikutlah waktu itu, Berkecimpung aja ya? berkecimpung Iya, saja Kang ya, Ahas, iya. berkecimpung saja. Oke, Kang Ahas masih di acara Rungkat ya, ruang Sesi komunikasi dan diskusi. diskusi. Oke, senang nggak Oh, sangat senang sekali. sudah bisa ya bersilaturahmi dengan pemirsa di Iya kantor redaksi ini. iya, Mimpi apa semalam? alhamdulillah semalam karena tidurnya juga terlalu larut malam Oke oke tiap oke, hari jadi baik. nggak mimpi kayaknya. Mmm. Ada informasi yang didapatkan ada informasi yang didapatkan dari redaksi bahwa Kang Ahas akan mencalonkan menjadi
bakal bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Bandung Barat Dapil 1 itu benar? Insya Allah benar. Iya, iya, iya. Bukan dorongan dari yang lain? Ya dorongan jelas ada Oke, bisa dong. dijelaskan nggak coba kepada pemirsa? Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Jadi intinya dari tadi pengalaman, dari Iya. pengalaman demi pengalaman, saya masuk dari ke-RT-an sampai Mm-mm. masuk BPD, itu ternyata banyak hal yang Iya. mesti saya perbuat intinya ke Oke. arah sana. Insya Allah doanya kepada semua, insya Allah saya akan mencalonkan diri menjadi Bacaleg Dapil Bacaleg ya, 1 Dapil 1 ya. Padalarang, Oke. Ngamprah dan Saguling. Insya Allah. Pemirsa luar biasa. Apa sih yang mendorong sehingga ingin mencalonkan? Sebetulnya tidak neko-neko sih Iya. sebetulnya. Saya dalam hati saya hanya ingin beribadah saja. Beribadah saja. Beribadah saja. Oke. Karena jelas gitu istilahnya. Jadi Iya. apapun yang dilandasi dengan dasarnya ibadah, insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang sangat gitu ya, Baik. baik. Ada hal-hal yang mau disampaikan kepada pemirsa terkait hal tersebut? Insya Allah, insya Allah. Iya, iya, iya. Insya Iya. Allah. Jadi Oke. ya mohon doanya saja Mohon doanya saja. kepada warga masyarakat Padalarang, Kecamatan Ngamprah dan Saguling. Betul. Jadi Kang Ahas ini Kang ingin Ahas, ya. istilahnya beribadah, Beribadah. ingin menjadi wakil rakyat, bukan Wakil dewan rakyat. ya. Dewan Oke. terlalu gagah lah. Menjadi wakil rakyat. Jadi biar masyarakat itu tahu ada wakilnya di situ gitu ya. Iya, iya, iya. Betul. Jadi biar apa? Biar kita ada kedekatan lah dengan masyarakat. Ada istilahnya ada chemistry lah gitu. Iya, Jadi iya. jangan sampai istilahnya di mana wakilnya masyarakat kadang tidak tahu. Nah, Betul. sekarang saya kasih tahu dulu. Alamat saya kebetulan di Jalan Oke, Ladar. Jalan Insya Ladar Allah, ya. Jalan Oke. Ladar. Desa mana Kang Has? Desa Laksana Mekar. Laksana Mekar ya. Insya Allah. Kecamatan Padalarang, Padalarang. Kabupaten Bandung Barat. Oke. Jadi informasi yang didapatkan oleh redaksi benar ya? Benar adanya. Iya. Mencalonkan untuk menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Bandung Barat di Dapil 1. Dapil ya? 1. Di Dapil 1. Dapil 1. Dorongan atas nama sendiri. Sendiri. Iya. Dan terutama ya masyarakat terdekat lah intinya. Oke. Ingin katanya tetangganya Ada ingin, dukungan ingin dari maju. istri juga? Oh jelas, Oke. istri sangat mendukung sekali. Istri yang cantik itu sangat mendukung Baik, sekali. dukungan dari mana lagi? Banyak Kang. Banyak ya, terutama Oke. dari seni budaya juga. Dari seni budaya juga. Ya, jadi pelaku-pelaku seni budaya itu ingin ada keterwakilan. Iya. Jadi bagaimana agar seni budaya ini makin bertambah maju di Bandung Barat ini. Jadi harapan ke depan menjadi dewan, singkat cerita sudah dilantik misalkan ya, apa yang akan dikerjakan atau diharapkan oleh Kang Ahas itu sendiri? Sebetulnya banyak hal mungkin ya yang mesti dilihat dulu. Iya. Jadi memang semua tidak serta-merta kita merubah dan segala Ini macam. berbicara pandangan ya. Iya. Karena kita mesti tahu dulu apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya. Betul. Posisi sekarang ini banyak di masyarakat itu jalan rusak, tapi taunya itu dari pengajuan masyarakat, bukan dari dewannya sendiri. Seharusnya kurangnya air, jalannya rusak itu yang tahu itu dewannya terlebih dahulu. Langsung gitu. Ya, harusnya seperti itu. Jadi dia mau turun ke bawah ke lapangan. Iya, gitu seperti itu. Itu menjadi wakil rakyat ya. Wakil rakyat pemirsa. Ternyata harus langsung terjun langsung. Iya. Inilah Kang Ahas berbicara. Iya. Ada hal-hal lain yang ingin disampaikan kembali? Sebetulnya banyak ya. Banyak ya. Mungkin tergantung waktunya juga. Betul. Kita dikasih waktu berapa lama ini iya, gitu. Iya. Kang Ahas kalau berbicara mengenai pencalonan sampai sekarang itu belum punya nomor ya? Belum punya nomor ya. Belum ada nomor. Yang jelas Kang Ahas itu sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Tadi juga saya kebetulan udah medical check up tadi. Ya, alhamdulillah saya sehat walafiat. Sehat. Gitu, dinyatakan sehat lah. Intinya sehat dulu. Sehat dulu. Oke, pemirsa yang berbahagia, berbincang-bincang dengan Kang Ahas. Kang Ahas itu sebuah nama singkatan juga. Sekali lagi perkenalkan nama Kang Ahas, ayo. Nama saya Atep Hasbullah, SPDMM. Iya. Dipanggilnya Kang Ahas. Kang Ahas. Aslinya orang
Jalan Ladar, Kampung Cipta Karya, Desa Laksana Mekar. Oke, itu pemirsa apa yang dibicarakan oleh Kang Ahas itu eces. Tidak berneko-neko. Tidak berneko-neko. Tidak berneko-neko. Kebetulan bukan numpang ya namanya Ahas tuh. Memang semua bengkel itu namanya Ahas gitu ya. Betul. Iya, tapi bukan saya Oh iya, sekali Ahas, lagi gitu. ada nama bengkel Ahas. Iya, bengkel Ahas, makanya kita Ahas itu kan. Iya, betul. Itu semua yang Ahas itu punya saya, kata yang punyanya. Kata yang punyanya. Kata yang betul. punyanya. Diperjelas tentunya ya dari Kang Ahas. Iya, betul. Oke, pemirsa, berbincang-bincang dengan Kang Ahas cukup alot sekali. Baiklah, hanya itu ya Kang Ahas yang disampaikan kepada pemirsa, tidak ada lagi? Ya, oke. Cukuplah. Tapi ya. Maksud gini. Betul. Maksudnya mencalonkan diri menjadi Bacalek di Dapil 1 itu, yang pertama saya berkeinginan bagaimana saya meningkatkan IPK pendidikan. IPK pendidikan. Jadi IPK pendidikan Bandung Barat itu harus meningkat. Oke. Jadi jangan sampai dikala IPK pendidikan itu meningkat, insya Allah perekonomian pun akan meningkat. Itu harapan ya. Harapan saya masyarakat pada bekerja dengan istilahnya dengan pendidikan, dasarnya pendidikan itu. Yang selanjutnya bagaimana saya memperhatikan istilahnya masalah seni budaya. Betul. Seni budaya kita itu harus menggaung lah. Bandung Barat itu variasi. Sampai kalau boleh dibilang heterogen. Itu yang namanya legendaris seperti Abah Utun, ya Kacapi Sulut, itu orang Bandung Barat awalnya. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Sampai saya miris gitu ya. Jadi istilahnya kalau sudah hal seperti itu ditiadakan, kita berarti melupakan jas merah. Baik, terima kasih Kang Ahas. Dalam bidang pendidikan terutama TK dan PAUD ya, itu terselenggaranya seperti apa, Pak? Alhamdulillah. Jadi begini sebetulnya, sekalian supaya warga masyarakat tahu saja. Karena memang konsentrasi saya istilahnya di bidang pendidikan. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi 7 tahun yang lalu, sekarang angkatan ke-7 itu, saya mendirikan perjalanan pendidikan itu, PAUD TK itu, tidak istilahnya serta-merta dengan uang banyak. Tapi insya Allah saya gratis, Pak, dari awal. Gratis. Waduh, gratis, luar biasa pemirsa. Gratis. Jadi sistemnya seperti itu ya. Iya, PAUD gratis. Gratis. Iya, TK juga TK gratis. Terus metodenya orang yang mau mendaftarkan apa yang dipungut? Tidak ada sama sekali. Oke, kecuali biodata ya. Kecuali biodata. Biodata masuk, kemudian malahan biodatanya pun kakaknya tidak istilahnya belum seperti sekarang belum barcode gitu ya. Iya. KTP-nya tidak ini saya betulkan dulu. Diurus dulu. Kita diurusin dulu gitu. Sehingga menjadi lengkap ya. Menjadi lengkap. Jadi anak bisa masuk Dapodik lah di situ. Oke, Kang Ahas. Kalau memang ini gratis, kan kita punya karyawan ya. Boleh dikatakan tenaga pengajar. Itu sumber biayanya dari mana itu? Yang pertama mungkin yang jelas ya. Yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa. Terus ada bantuan-bantuan dari pemerintah enggak? Ya, sebetulnya ada ya, bantuan operasional gitu. Tapi yang jelas itu kan sistemnya itu per 6 bulan per 6 bulan. Tapi untuk sekelas kita mempunyai guru kan itu tidak mungkin seperti itu. Betul. Dari mana? Ya mungkin istilahnya saya ada rezeki lah gitu. Yang penting tanggal 1 mendapatkan hasil, tanggal 1 mendapatkan hasil. Seperti itu. Berapa banyak tenaga pengajar? Sekarang 5 ya. Dari PAUD berapa? PAUD ada 2. Ada 2. Kemudian yang TK 3. Iya. Itu dikasih honorer tiap bulan atau tiap bulan? Jadi tiap tanggal 1 kita mendapatkan honorer. Luar biasa dengan manajemen yang sudah tertata ya. Alhamdulillah seperti itu. Oke, pemirsa yang berbahagia, siapa yang mau untuk daftar TK PAUD gratis gitu ya, tinggal langsung datang saja ke TK Islam Al-Fatah yang betul. beralamat di Jalan Ladar nomor 41 dengan berbadan hukum Yayasan 2 Mutiara Hasbullah. Tinggal datang saja. Iya, dengan membawa apa? Dengan membawa kartu keluarga beserta akta kelahiran. Luar biasa. Demikian pemirsa, informasi langsung dari Ketua Yayasan plus pimpinannya. Kepala Sekolah TK Kepala Islam Sekolah. Al-Fatah. Nah, ini pemirsa belum jadi dewan saja
sudah beraktivitas seperti ini. Alhamdulillah Kang Ahas, pertahankan ya. Ini jati diri dalam rangka membangun ini. Iya, betul. Mencerdaskan kehidupan berbangsa ya. Betul. Dia dalam rangka mendidik kader-kader bangsa. Iya. Terus ada lagi hal yang mau disampaikan terkait sekolah gratis? Insya Allah. Iya. Jadi kita itu kalau ada permasalahan yang mungkin sifatnya jangan melihat dari luar. Oke. Kita datang. Jadi kalau orang namanya itu orang udah benci, apapun Iya. yang kita perbuat pasti benci. Pasti Sekali lagi tidak akan sekolah gratis ya. Sekolah gratis itu dilaksanakan sejak tahun berapa itu? Itu udah 2016. 2016. Sudah gratis. Udah gratis. Iya, jadi gratis itu sudah berapa tahun? Ya dari awal. Dari awal, wah luar biasa pemirsa. Dari awal saya sampai sekarang udah gratis. Ya udah gratis. Mudah-mudahan maju. Amin. Oke, amin sejahtera, ya Allah. dilindungi. Oke, Kang Ahas, masih terkait Bacaleg. Nah, sekarang kan sudah jadi Bacaleg ya? Iya. Terkait Bacaleg, apa yang sedang dilakukan saat ini oleh Kang Ahas itu sendiri? Alhamdulillah dalam rangka perkenalan untuk memperkenalkan diri ke warga masyarakat. Di samping tadi pendidikan, seni budaya, saya juga memperkenalkan bagaimana istilahnya pertanian. Baik. Karena pertanian ya? Iya, pertanian. Karena pada saat itu saya pernah belajar studi banding dengan ke Cilembu. Bagaimana ubi Cilembu itu bisa di Bandung Barat. Nah, ubi Cilembu bisa jadi di Bandung Barat itu. Jadi bagaimana? Jadi istilahnya itu lumayan. Betul. Jadi istilahnya kita jangan malu menjadi petani. Baik. Kita semua mungkin banyak orang yang terlahir dari petani. Baik. Iya, jangan malu lah gitu. Itu sebagai salah satu perkenalan. Perkenalan. Kita memperkenalkan masalah pertanian. Baik. Jadi istilahnya bagaimana istilahnya yang lahan begitu subur di Bandung Barat. Bagaimana kita jangan sampai istilahnya ada lahan-lahan yang kosong. Oke, gitu. Pemirsa yang berbahagia, ini menurut Kang Ahas, Bandung Barat subur nggak? Alhamdulillah sangat subur sekali. Malah sampai kemana-mana tanah Lembangnya itu. Iya. Sampai dijual per karung. Oke, coba jelaskan mengenai pertanian. Alhamdulillah kemarin saya bagaimana istilahnya menanam bawang kemarin. Iya. Terus kemarin saya menanam sayuran seperti sosis ya, seperti gitu. Terus padi juga, tembakau. Tembakau. Itu di daerah mana itu? Itu nanti akan saya adopsi mau pindah ke daerah sini. Karena kemarin memang saya dari kecil itu belajar bertani itu tembakau awalnya justru. Sekarang tumbuh di mana tembakau? Sekarang di Jatinangor sih. Jatinangor ya. Karena memang itu tanah kelahiran saya juga ada di sana. Jadi tembakau masih tumbuh subur di sana lah gitu. Nanti kita uji coba di Bandung Barat. Oke, bagus sekali. Seperti itu. Ada lagi pertanian yang akan dijelaskan? Insya Allah mungkin ini istilahnya inovasi nih. Banyak lah. Seperti kita sekarang menanam jagung buat burung kayak seperti itu. Itu kita terus galakkan. Jagung juga. Kemarin juga ada kebetulan ada sorghum. Itu sorghum bahan baku buat bikin roti ya. Bikin roti itu. Jadi istilahnya kita harus inovasi, bikin inovasi, terobosan-terobosan untuk para petani biar semangat bertaninya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi tani itu jangan sampai istilahnya kita hanya itu aja gitu. Seperti pemirsa, di samping juga pengajar ya, pemilik yayasan juga. Kalau begitu ada bisnisnya dong ya? Oh ya, jelas. Apa itu payung hukumnya itu? Alhamdulillah saya memiliki payung hukum yang namanya CP5 Mutiara Hasbullah. Sekarang muncul CP-nya. Jadi bergerak di bidang usaha juga. Usaha juga. Oke, punya karyawan berapa? Saya baru ada 5 karyawan ya. Menyerap tenaga pengangguran juga. Mudah-mudahan maju Kang. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah sekali lagi untuk pertanian. Untuk wabe khusus lah ini untuk generasi muda daripada kita nongkrong yang tidak karuan gitu ya, lebih baik marilah kita menggalakkan membiasakan diri untuk apapun yang kita lakukan itu untuk biar bisa guna dan manfaat untuk warga masyarakat. Hoirunas anfa'hum linnas gitu ya. Jadi jangan sampai kita berpangku tangan gitu. Jadi kalau kita udah ada hasilnya kan kita enak. Ya, kita bisa beribadah dengan hasil pertanian itu, seperti itulah intinya. Siap memberikan penyuluhan ya. Siap. Menambah ilmu. Ya, betul. Sekali lagi, ilmu pertanian didapatkan dari sejak kecil saya. Sejak kecil dari paman saya. Yang mengajarkan pamannya sendiri. Orang tua kebetulan karena pegawai negeri tidak. Iya.
Dan juga dari orang Taiwan itu ilmu apa? Itu ilmu di mana itu apa? Sweater lah gitu. Sweater, garment ya, garment. Oke, Kang Ahas, besok itu kan kita akan menghadapi mungah ya. Iya betul. Ramadan telah tiba. Marhaban ya Ramadan. Sebagai sosok Kang Ahas, apa yang akan dilakukan menjelang Ramadan dan di tengah-tengah Ramadan juga dari awal sampai akhir? Insya Allah kebiasaan saya. Iya, kebiasaan ya. Kebiasaan, karena itu mudah menjadi kebiasaan. Jadi alhamdulillah kebetulan saya juga imam juga gitu. Kadang juga saya memberikan kultum. Betul. Kuliah 7 menit. Kadang-kadang juga kutil 7 menit ya. Itu dilaksanakan jam berapa itu biasa? Itu setelah kita istilahnya sholat isya. Sebelum taraweh kita melaksanakan kutil dulu, kadang kultum lah seperti itu. Ceramah subuh juga? Ceramah subuh biasa tadarus kalau subuh. Ya, tadarus kalau subuh. Nah, terus sorenya kita istilah mengadakan takjil untuk di masjid. Jadi jangan sampai kita melaksanakan puasa tapi kita lupa akan sholatnya gitu, seperti pemirsa, itu. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, mudah-mudahan puasa kita juga tidak terganggu. Iya betul. Jelas kita dan harus khusyuk ya. Kesehatan. Iya. Baiklah pemirsa, dari jajaran pimpinan redaksi dan saya Abah Yanto, Litbang Global Media News, mengucapkan menunaikan ibadah puasa. Dan saya Atep Hasbuloh, SPDMM atau biasa dipanggil Kang Ahas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Amin. Agar kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah puasa kita selama sebulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kami berdua dari redaksi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para wargi. Baku bapak main nyarios gitu teh sok kepatkeun heula Pak. Kieu aja. Bapak dek ieu heula ieu bewara kepala wargi wa sadayana. Pemirsa anu sami-sami stay on di channel Global Media News. Pala wargi sadayana wa ngahaturkeun rebu-rebu bingah ku ayana kieu tos tiasa patpang deui nuhun. Teu hilap oge kru wa anu di mana wae nu caketna oge nu tebihna ngahaturkeun wilujeng tepang deui sareng tumaritis. Coba lah langsung we tumarios mah manggening enjing teh pan urang teh mayunan sasi saum Pak. Enyapnya pan ayeuna teh munggah sasi saum enjing Pak dinten Kemis munggaran. Berarti usia urang teh tos ngirangan. Di nominal nambah ieu teh. Urang nyuhunkeun dihapunten heula kasadayana khusus ti uwa ti tumaritis oge segenap jajaran Global Media News anu dipimpin ku Kang Rahmat, pimpinan Global Media News. Mudah-mudahan jaya salamina nyuhunkeun dihapunten kasadayana sok bilih aya kelepatan ageng sinaring alitna. Mudah-mudahan urang dina ngalaksanakeun ibadah saum dinten enjing teh cing teu aya godaan itu sareng ieu dilancarkeun ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak. Tah ayeuna sok bagian ilaing keur nyimpulkeunana
yang si Dewala katanya ya apa monyong ka dieu euy aya naon a ka dieu euy apal anu nembe anu ganteng apal Kang Ahas singkatan teh Kang Atep Hasbullah orang mana cing Lagadar nah lain apal pan ngadepong wing mah cakat bapak pimpinan redaksi aduh ampun dah alhamdulillah para wargi sadayana anjeunna teh tinggawitan sakola dugi ke ayeuna menempuh pendidikan S1 S2 na bahkan tiasa menyelenggarakan bidang pendidikan oge dintian tawisna alhamdulillah Kang Atep mudah-mudahan aya dina Ginanjar kawilujengan menyelenggarakan pendidikan dina bidang TK-na terusan PAUD-na kanggo ngaronjatkeun nyaeta ngabangun religi generasi muda supaya tapis dina menghadapi era anu teu pararuguh gitu tah atuh dina bidang budaya apal euy ilaing wala apal menang penghargaan penghargaan ori dina sub pedalangan luar biasa pokokna mah bener euy dina keur mumule budaya urang budaya Sunda khususnya mudah-mudahan teu kabawa luntur gitu tah ku zaman ayeuna gitu para wargi sadayana oge anjeunna teh di bidang agamana alhamdulillah memberikan ceramah oge dina bidang religi anjeunna teh rohaka pisan turutan mata oge hayang dewek ngora deui daina mah geus kolot mah kieu geuningan ngomong oge balelol atuh dina bidang organisasi oge dijalankeun di bidang kemasyarakatan kantor jatan RW alhamdulillah nya aya deui nyaun euy anjeunna teh bacaleg saurana teh bener bacaleg DPRD Kabupaten Bandung Barat didapil hiji didoakeun mudah-mudahan we dilancarkeun kana segala rupi urusanana keun weh berjuang ngaranna pesta demokrasi bebas untuk memilih dan bersuara dah gitu monyong euy para wargi sadayana alhamdulillah kitu anu kapihatur ngaturkeun nuhun kasadayana nu parantos like subscribe oge non sharena gitu tah ngaturkeun nuhun mudah-mudahan di tang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun rezekina oge ditambih sehatnya sehat walafiat salawasna sukses jaya selalu dihilap ke Bapak pimpinan Bapak Rahmat Global Media News pemborong teknik didoakeun ku Mang Cepot saumna oge cing tamat kitu tah nya mudah-mudahan kasadayanana khusus kru anu aya di redaksi oge sehat mung sakitu anu kapihatur tutup ku ilaing dewala euy mohon mung sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun urang tutup wae wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tutup lawang sigotaka.